Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Robert Rahmat Firmansyah, Ahmad Asegaf Diko, Afian Dwi Calvianto, dan Lulus Tiwatingisi, yaitu saya sendiri. Langsung masuk pembahasan pertama, yaitu tentang latar belakang. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang berkembang saat ini telah mengalami suatu proses yang panjang. Perkembangan dunia diikuti juga oleh perkembangan pemikiran di semua bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Perkembangan awal mengenai teori ekonomi klasik dilanjutkan oleh munculnya teori neoklasik. Mazhab neoklasik merupakan pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal atau marginal utility. Jika pada mazhab klasik mengutamakan segi pasok dan biaya produksi dan barang dan jasa yang bersangkutan, maka pada mazhab klasik menjelaskan kenyataan bahwa ekonomi masyarakat yang sudah majemuk ditandai dengan berlangsungnya proses tukar-menukar dalam transaksi jual-beli di pasar. Pokok permasalahan berkisar pada soal penawaran dan permintaan harga, supply demand curve. Dalam tingkat akhir, nilai suatu barang ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak konsumen. Berdasarkan pertimbangan pokok tersebut, dikembangkan pengertian kepuasan marginal. Oleh sebab itu, mazhab neoklasik sering disebut dengan aliran kepuasan marginal. Pembahasan neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan mazhab ini pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada abad 19. Tiga penggagas utama mazhab ini adalah Leon Walras, Karl Menger, dan William Stanley Jevons. Istilah neoklasik sendiri dibenarkan pertama kali oleh Thorstein Veblen pada tahun 1900 untuk mengkategorikan segolongan ekonom yang mendukung revolusi marginalis yang digagas oleh William Stanley Jevons. Di antara ekonom tersebut terdapat Alfred Marshall dan para ekonom Austria, mazhab ekonomi Austria. Sejak dekade 1930-an, diawali oleh pemikiran John Hicks, aliran ekonomi Walrasian, yang dipelopori oleh Leon Walras, semakin mendapat tempat di antara kaum ekonom marginalis. Aliran Walrasian mengadopsi pemikiran Keynesianisme dalam sintesis neoklasik. Evolusi ini berakibat pada pemisahan dari para ekonom Austria dari mazhab neoklasik. Sejarah munculnya mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik lahir berkaitan dengan masalah ekonomi sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Pemikiran-pemikiran ekonomi klasik yang diaplikasikan dalam revolusi industri tidak sepenuhnya memberikan solusi. Terbukti masih tingginya kemiskinan masyarakat meskipun tingkat produktivitas tinggi, dan sejarah membuktikan bahwa naiknya pendapatan nasional tidak selalu disertai dengan jaminan pemerataan di antara lapisan masyarakat. Pendapat mazhab neoklasik tentang konsep marginal telah berhasil meninggalkan teori nilai kerja dari Ricardo dan memecahkan masalah nilai dan harga yang belum sempat diselesaikan. Konsep dasar mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi, baik dalam teori maupun metodologinya. Teori nilai guna tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah beralih pada kepuasan marginal. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Neoklasik berdasarkan pusat pemikirannya. Mazhab Austria. Mazhab Austria merupakan sebutan bagi para ekonom yang berasal dari Universitas Wina, Austria, yang mendukung dari pemakai konsep marginal. Tokoh utamanya adalah Karl Menger, Friedrich von Weiser, dan Eugen van Bauwek. Mazhab Lausen. Lausen adalah analisis yang komprehensif tentang teori keseimbangan umum.
Tokoh pertamanya adalah Leon Walras, yang juga dianggap sebagai mahakarya dalam bidang ekonomi. Pada karyanya tersebut, Walras berhasil mengungkapkan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Mazhab Cambridge. Pelopor aliran mazhab Cambridge adalah Alfred Marshall. Dia dianggap sebagai pelopor atau pendiri mazhab Cambridge, Cambridge School of Economics di Inggris. Ini contoh tokoh-tokoh, yaitu salah satunya Hermann Heinrich Gossen. Hermann Heinrich Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und die daraus fließenden Regeln für menschliches Handeln, 1854. Gossen, 1810 sampai 1858, merupakan pemikir berbangsa Jerman yang mengungkapkan istilah kepuasan atau utility dan kepuasan marginal atau marginal utility. Gagasan awalnya bersumber mengenai Nutzen dan Gründnutzen yang dijelaskan pada abad X1X. Di antara pemikiran-pemikiran Gossen mengenai berbagai bidang permasalahan ekonomi, terdapat dua pemikiran dasar yang menonjol yang kemudian dikenal dengan dua hukum Gossen. Hukum Gossen yang pertama menyangkut kepuasan marginal suatu barang, yang cenderung semakin berkurang dengan semakin bertambahnya jumlah barang tersebut. Jika jumlah barang tersebut semakin bertambah, maka kepuasan tersebut akan berkurang, sampai mencapai suatu batas. Hukum Gossen yang kedua yang menyangkut bahwa kepuasan maksimal akan diperoleh jika kepuasan marginal masing-masing dari semua jenis barang kebutuhan menjadi sama besarnya pada tingkat di mana daya dan dananya habis terpakai. Lanjut. Jürgen von Bauer, Kapital Yun Kapital Zin Vol 1 Yun Der Kapitalism 1884, Vol 2 Day Positive Theories des Kapitals 1889. Di zaman von Bauer dianggap oleh umum sebagai salah satu seorang pakar ekonomi di antara paling brilian dalam dunia ilmu pengetahuan. Sebelumnya ia menjabat 3 kali sebagai Menteri Keuangan Kerajaan Austria-Hungaria dan dianggap berhasil dalam penerbitan keuangan negara dan pengelolaan kebijaksanaannya. Lanjut. Alfred Marshall, bapak ilmu ekonomi neoklasik, merupakan ahli ekonomi yang paling berpengaruh di zamannya. Melalui bukunya yang berjudul Principles of Economy 1890, ia mengembangkan ide tentang penawaran dan permintaan, marginal utility, dan biaya produksi dalam suatu koherensi. Ia dikenal sebagai salah satu penemu ekonomi. Lanjut. Leon Walras adalah seorang ekonom berkebangsaan Prancis. Ia merumuskan teori nilai marginal, dikembangkan lagi oleh William Jeffon Stanley dan Karl Menger, dan mempelopori pengembangan teori equilibrium umum. Kesimpulan, teori ekonomi neoklasik merupakan pengembangan dari teori ekonomi klasik yang kebanyakan dimodifikasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks. Teori neoklasik digunakan untuk berbagai pendekatan untuk ekonomi, berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan ketidakjelasan dalam presentasi kami, boleh ditanyakan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.